Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarani Pratama dari kelas 11. Di kultum kali ini saya akan membawakan kultum dengan tema cara mendapatkan cahaya cinta ilahi. Bagaimanakah cara mendapatkan cahaya cinta ilahi? Kata Rasulullah ada 3 cara. Yang pertama, tetap menjaga sholat tepat waktu. Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, maka dia telah menegakkan agama Islam itu. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan Islam itu. Dan Islam dan sholat juga termasuk dalam rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Nah, ketika menjalankan sholat, tapi kan masih ada syahadat. Syahadat itu hanya mengislamkan kita secara jasadiah, tapi tidak secara ruhiyah. Ketika orang ingin menjadi Islam, tidak cukup dengan syahadat, harus dibuktikan dengan tauhid secara uluhiyah, bentuk ibadah. Tidak cukup dengan rububiyah. Nah, terus yang kedua, kata Rasulullah, cara mendapatkan cahaya cinta ilahi yang kedua yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam satu hadis dari Abu Hurairah pernah berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku beri bakti kepadanya?" Terus beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, kemudian, "Siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, kemudian, "Siapa lagi?" Beliau menjawab lagi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, kemudian, "Siapa?" Dia menjawab, "Ayahmu." Ketika seorang pemuda itu bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab 3 kali dengan kata ibu. Untuk yang keempat itu ayah. Nah, jadi orang pertama kali yang harus kita bakti itu adalah ibu. Yang kedua adalah ayah. Perlu teman-teman ketahui bahwa ridhonya Allah itu datang dari ridhonya orang tua. Ketika orang tua telah ridho, maka ridho Allah itu akan muncul seperti air yang mengalir dengan deras. Nah, jadi kebanyakan emang saat ini orang banyak sekali mengejar cinta dunia, cinta sesama manusia, tapi tidak dengan cinta kedua orang tua untuk mendapatkan ridho ilahi. Perlu teman-teman ketahui bahwa satu-satunya manusia yang tidak akan pernah meninggalkan kita saat kita susah, sakit, senang, ada masalah, itu adalah kedua orang tua. Contohnya, ketika kita memiliki sebuah aib yang sangat memalukan, apakah ada yang akan berteman sama kita? Tapi tidak dengan kedua orang tua kita. Mereka akan terlalu open, terbuka kepada kita. Mereka akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kita. Mereka tidak akan pernah malu mengakui kita kalau kita anaknya. Walaupun aib yang kita lakukan itu sangat memalukan mereka. Maka dari itu, kejarlah cinta yang menciptakan manusia, tapi jangan kejar cinta manusia itu. Terus yang ketiga, apa kata Rasulullah? Jihad fisabilillah. Nah, kebanyakan dari manusia pasti pernah merasakan yang namanya cinta. Tetapi cinta hanya akan sirna ketika Allah tidak menghendakinya. Maka dari itu, sebenarnya ketiga hal ini itu sangat bersangkutan. Ketika kita telah melaksanakan sholat, maka kita juga harus berbakti pada kedua orang tua. Bahkan di dalam sebuah kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, dikatakan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah lainnya. Karena ridhonya Allah itu emang datang dari ridhonya kedua orang tua. Sepintar apapun kita, semapan apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, tapi ketika orang tua tidak ridho,
maka semua itu dapat dengan mudah Allah rebut kembali. Nah, jadi pesan terakhir itu adalah bahwa janganlah kejar cinta manusia, tapi kejarlah cinta yang menciptakan manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.